Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan kita sudah sampai pada rangkaian ibadah Natal minggu yang kedua ya. Kakak berharap adik-adik semua diberkati melalui rangkaian ibadah Natal tahun ini. Nah adik-adik, jangan lupa untuk tetap setia mengikuti rangkaian ibadah Natal pada minggu yang ketiga, 19 Desember 2021, pukul 8 pagi melalui YouTube Diaspora Sejahtera Official. Setelah ibadah akan diadakan Zoom pada pukul 11 siang dengan link yang akan dibagikan menyusul. Adik-adik juga jangan lupa untuk tetap setia mengikuti renungan mulai dari hari Senin hingga Sabtu yang dapat diakses melalui www.dscmkids.com. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa menghubungi nomor telepon yang tertera berikut ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, semangat, sukacita. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita kita tidak lagi tergantung kepada perasaan atau kondisi di sekitar kita, tetapi seharusnya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah Natal yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2021. Untuk DSCM Kota Surabaya, ibadah akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Sedangkan untuk DSCM Malang, ibadah akan diadakan di NICC pukul 5 sore. Kedua ibadah ini secara bersama-sama dapat diikuti melalui YouTube channel GPI Diaspora Sejahtera dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang telah mendaftar, pastikan Anda hadir dalam ibadah dengan mematuhi semua protokol kesehatan, termasuk sudah mendapatkan vaksin minimal 1 kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi di handphone Bapak Ibu Saudara. Bagi yang mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center di nomor yang ada di bawah ini. Mengucap syukur pula untuk gerakan peduli kasih yang dilakukan dalam rangka menyambut Natal tahun ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu yang terlibat menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Berterima kasih juga untuk seluruh panitia yang telah berjerih lelah melayani Tuhan sehingga event ini dapat berjalan dengan baik.
berdoa untuk Diaspora Generation Surabaya yang akan mengadakan ibadah Natal di hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud lantai 1 Surabaya dengan dress code merah atau hijau. Sore harinya di SDM Kids Surabaya juga akan mengadakan ibadah Natal anak melalui Zoom pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meeting ID 87002869471, passcode DSCM SBY. Jangan lupa memakai atribut Natal. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Peduli Semeru, peduli kita, peduli kasih. Sabtu lalu 4 Desember 2021, Gunung Semeru Kabupaten Lumajang mengeluarkan erupsi berupa awan panas dan lahar yang mengakibatkan korban jiwa dan ribuan orang mengungsi serta rusaknya berbagai fasilitas umum. DSCM Peduli mengajak semua jemaat untuk membantu meringankan beban saudara-saudari kita yang terdampak bencana Semeru. Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan bantuan terbaik melalui sekretariat gereja. Semua bantuan Bapak Ibu Saudara akan dicatat dan akan disalurkan melalui Bamak Surabaya dan BMGK Kota Malang. Donasi dapat dikirimkan melalui rekening BCA 36899100000 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Jangan lupa sertakan pesan Peduli Semeru atau Warga Semeru. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saatnya kita siapkan hati memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap sehat, semangat, sukacita. Amin. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita dapat teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami buat minggu ini. Sucikan kami sekarang, supaya kami layak berada di hadirat-Mu yang kudus. Dalam ketaatan melakukan ketetapan-Mu ya Tuhan, kami akan mulai ibadah pagi ini dengan hormat, gentar dan takut akan Engkau. Kami akan menaikkan korban syukur kami, akan menaikkan pujian kami, untuk hormat dan kemuliaan-Mu semata. Kami rindu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menaburi kami sehingga kami lebih mengenal Tuhan, lebih melekat pada Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua boleh bangkit berdiri, haleluya. Kita sambut kedatangan Tuhan, haleluya, di hati tengah-tengah kita, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah di dalam nama Yesus, haleluya. Ya, dimuliakan. Mari kita sambut kedatangan Tuhan dengan pujian penyembah kepada Tuhan. Ditinggikan Kau Tuhan, amin, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja bagi setiap kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta.
memuliakan Ibu. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menyambut kedatangan-Mu Tuhan dengan pujian penyembahan, meninggikan Engkau lebih dari segala yang ada Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Ya. Dialah Yesus dasar iman setiap kita. Dasar dari yang ku harapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan imanku, imanku. Amin, haleluya. Untuk melakukan perkara yang katakan bersama Roh-Mu, amin. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu, amin. Setiap kami Tuhan, ya. Dengan suara-suara yang meriah buat Tuhan, haleluya. Takkan biarkan pencobaan, katakan dengan iman, melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku, ya amin. Kami percaya Tuhan. Semakin serupa dengan amin. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Katakan dengan iman lebih sungguh, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat dan kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Katakan tinggi dipuji, tinggi namamu dipuji, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi berikan suara-suara paling dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hinaralabasyakaralabasyi. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan.
lewat pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bertahta Tuhan, Engkau bersemayam Tuhan. Hinarala masyaka. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang. Amin. Kegelapan pun sirna, umatnya ya mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun senang, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Say amen, amen, amen. He's our God. Sing with me, amen. He's our God, and all we sing, amen. How great is our God. Amen. How great is our God. Perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Sambut dia, puji dia, Allah yang besar bagi setiap kita. How great, how great is our God. Amen. How great. Kami percaya Tuhan, Kau yang besar bagi setiap kami, Yesus. Kami percaya Kau hadir bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya Kau menjawab setiap kami yang hadir, Tuhan. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan.
Yesus. Ya, haleluya. Kinaralama syaka baralama takaya barama syeke. Kinaralama syeke. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sambut Dia Yesus. Kiralama syekerele mentaka. Kami saat ini datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Angkat suara memuji Dia. Sembah Dia. Kiralama syekerele maka. Kima boleh mesilia dalam. Haleluya. Shakara matakaya barama sakaya barama takaya barama Shakabara laba sheke. Mari setiap kita menyembah Dia laba sheke beri mitakaya laba. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kira laba takaya laba remisi. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab setiap seruan doa-doa kami. Horamataka saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau hanya meninggikan Engkau Yesus. Kami taruh semua beban kami, masalah persoalan kami di kaki-Mu saat ini Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau hanya bersyukur pada Yesus. Hinaralaba syakara laba tekeris. Shikibiri mitakara lama syak. Shikibiti kalaba syak. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Katakan dengan lebih sungguh. Kau Allah yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur. Inilah pernyataan setiap kami Tuhan. Sekali lagi berkata, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Setiap kami bersyukur Tuhan. Ya, karena kehadiran-Mu di tempat ini menjawab setiap seruan doa kami. Kami bersyukur sekalipun Tuhan, Engkau belum pernah menjawab setiap doa kami Tuhan. Jemaat katakan, ku mau. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Yesus. Yes, I believe it. I'm trust you Jesus. I believe it. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Boleh sekali lagi katakan, ku mau. Katakan dengan ucapan lebih lanjut. Ucapan syukur kepada Yesus. Yes. Kau Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan. Yang selalu menolong. Oh haleluya. Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapa. Selalu bersyukur.
Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Karena kami punya Tuhan yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pengharapan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami ada di tempat ini. Ini sebuah anugerah yang besar bagi setiap kami. Kami dapat memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terlebih saat ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan setiap kami hati seorang murid. Biarlah ketika firman itu diberitakan, kami menjadi tanah yang baik. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami. Terlebih hamba-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami saat ini. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau kuasa Tuhan bertakhta, bahkan penuh, limpah atas ruangan ini, bahkan atas ruang hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pelayanan praise and worship yang sudah membawa kita ya menemukan hadirat Allah ya, membawa ke dalam hadirat-Nya. Ya. Saya bersyukur kalau hari ini ada bersama dengan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Bulan Oktober saya ada di tempat ini juga berbicara tentang kasih. Berbicara tentang kasih. Dan saat ini bertepatan juga dengan bulan Desember. Berarti bulan yang sudah ditetapkan gereja sebagai bulan pengharapan ya, bulan pengharapan. Ya, bulan pengharapan, dan saya juga akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara belajar tentang pengharapan. Ya. Bagaimana pengharapan kita tidak bisa dipungkiri lagi ya Bapak Ibu, kalau bulan Desember itu juga sebagai orang Kristen adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Karena ada seorang juru selamat ya yang turun dari surga ke dunia sebagai seorang bayi yang minggu depan akan kita peringati, bahkan seluruh dunia memperingati ya. Dan kita bersyukur, kita sebagai orang yang percaya dengan kelahirannya Tuhan Yesus Kristus, kita ada pengharapan. Amin. Ya, kita ada pengharapan. Dia datang dari surga ke dalam dunia membawa perubahan, Bapak Ibu. Membawa perubahan. Ya. Membawa sesuatu yang beda. Yang artinya ketika dia datang itu membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Membawa kita yang semula binasa itu menjadi diselamatkan. Menerima kehidupan kekal. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Pada hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana perjalanan Yusuf. Ya. Perjalanan Yusuf. Kita semua tahu ya, bagaimana perjalanan Yusuf Bapak Ibu. Ketika dia semula mendapatkan sebuah mimpi. Ya. Waktu itu Yusuf hanya seorang penggembala kambing domba. Tapi suatu saat dia mendapat sebuah mimpi. Ya. Salah satu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya dan ayahnya dan ibunya. Diceritakan bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud menyembah kepadaku. Ya, singkat cerita ayahnya menegur dan saudara-saudaranya pun juga akhirnya menjadi iri, bahkan membenci dia. Dan setelah mimpi itu,
apa yang dialami Yusuf, ternyata dia malah akan dibunuh, bahkan dibuang ke sumur, dijual, ya, dijadikan budak, difitnah, jadi narapidana. Ya. Jadi ketika mendapat mimpi, itu Yusuf benar-benar mendapatkan mimpi yang bahwa dia akan dimuliakan. Ya, seperti tadi ayat yang pertama tadi ya, pembukaan tadi itu juga pengharapan. Jadi kita yang bicara pengharapan. Jadi mimpi ini menggambarkan bahwa Yusuf akan dimuliakan, Bapak Ibu. Ya, dia akan disembah. Tapi kenyataan hidupnya ternyata setelah mendapat mimpi, bukannya dia malah naik disembah, tapi dia justru jauh dari mimpi itu. Ya, jauh dari mimpi itu. Dia malah mau dibunuh, dibuang, ya, dijual, dijadikan budak, jauh. Tapi kita tahu cerita akhir dari Yusuf, ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Dia dimuliakan. Ya. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara dan saya untuk benar mengerti bagaimana pengharapannya Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Ya, apa yang dikerjakan Yusuf? Sampai mimpinya itu menjadi kenyataan. Ya. Ada 3 hal dan tema khotbah saya adalah tentang pengharapan. Ya. Tema khotbah saya tentang hope, pengharapan. Ada 3 hal yang akan saya beritakan atau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Dan yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ya, ini ayat yang tidak asing, saya ambil dari Roma 12, ayat 12 itu. Ya. Kita pelajari satu persatu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana pengharapan Yusuf? Yusuf mendapat mimpi. Mimpinya itu dia yakini itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dari Tuhan. Bahwa dia akan dimuliakan, bahwa dia akan intinya menjadi penguasa. Akan tetapi tadi yang saya katakan, perjalanannya itu tidak sesuai dengan mimpinya. Tapi Yusuf bisa sampai apa yang diharapkan. Yang pertama karena Yusuf ini berfokus kepada pengharapan akan janji Tuhan tadi. Amin. Ya. Jadi dia selalu bersukacita, Bapak Ibu. Selalu bersukacita. Di Kejadian 37 bisa minta tolong ditayangkan ya di luar PowerPoint bisa ya. 37 ayat 9 sampai 11. 37 ayat 9, Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 9 sampai 11. Nah, dikatakan begini, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya aku bermimpi tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 10. Ayat ke-10, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu?
masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi kenyataannya, Bapak Ibu, kenyataannya ketika mendapat mimpi itu bukan hal yang baik yang dialami. Tapi pengharapan Yusuf ini yang perlu kita contoh. Dia tetap berfokus pada pengharapan, pada janji Tuhan. Dan dia tetap bersuka cita. Ya. Saya mau katakan bagaimana dengan kehidupan kita. Mungkin kita juga pernah mengalami. Ya. Entah itu dari seorang pengkhotbah yang mungkin bernubuat terhadap Bapak Ibu Saudara. Misalkan bahwa kamu akan berhasil tahun 2022. Ya. Bahwa kamu akan dibawa naik. Atau dari saudara mendengarkan radio atau dapat suara langsung dari Tuhan ketika kita berdoa. Ya, ketika kita berdoa, apa ketika kita baca firman, ada sesuatu yang langsung. Ya. Akan tetapi yang kita alami itu beda, Bapak Ibu. Ya. Mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami PHK. Ya. PHK atau mungkin mengalami sesuatu yang ditekan oleh perusahaan di mana saudara bekerja. Tapi padahal saudara mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan itu akan membawa kita naik. Bahwa Tuhan akan membuat kita sebagai kepala dan bukan ekor. Mungkin antara kita bisa berkata begini, Bapak Ibu. Loh, mana buktinya? Jangankan aku dibawa naik, kan gitu ya. Aku malah di PHK. Aku dulu kerja di kantor, sekarang aku kerjanya di rumah, cuma jual kue misalkan. Tapi saya mau katakan, Yusuf itu tidak melihat masalah itu, Bapak. Yusuf tidak melihat. Jadi dia itu tidak melihat, loh, aku katanya mau dimuliakan, katanya saudara-saudaraku akan sujud nyembah aku. Loh tapi mana lah kok sekarang aku malah dibuang ke sumur. Ya. Yusuf tidak melihat pembuangan dia di sumur. Yusuf tidak melihat ketika dia dijual. Tapi Yusuf terus melihat akan janji Tuhan. Amin. Yusuf melihat akan janji Tuhan. Bahkan di Kejadian 37 ayat 20. Ayat 20 coba. 37, Kejadian 37 ayat 20. Nah, ini saudara-saudaranya berkata begini, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti. Ya, ini yang penting ini. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Jadi saudara-saudaranya itu benar-benar ingin membatalkan apa yang menjadi mimpi Yusuf. Ya. Jadi istilahnya menantang gitu ya. Ayo coba buktikan mimpimu jadi kenyataan enggak. Ya. Tapi kita dapat cerita ini luar biasa. Yusuf tetap apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Ya. Karena tadi yang pertama, dia fokus kepada pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya. Fokus dia. Dan dia bersuka cita. Bersuka cita. Ya, dibalik ke PowerPoint ya. Dia bersuka cita. Jadi bukan dalam pengharapan tapi sungut-sungut ya atau bersedih, enggak. Dia bersuka cita. Dia percaya benar bahwa pengharapannya itu tidak pernah mengecewakan.
Pengharapannya tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu saya mau katakan di poin pertama, ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Amin. Ya. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami sesuatu yang enggak beres dalam tubuh saudara. Mungkin ada sakit. Ya. Mungkin tadi saya katakan pekerjaan kita lagi merosot atau mungkin bangkrut, tutup. Ya. Tapi percayalah, ketika kita ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, dan ketika kita tetap bersukacita, dan ketika kita bersukacita, saya percaya kita tidak lagi melihat masalah ini. Kita tidak lagi melihat sakit. Bagaimana aku bisa jadi berkat? Sekarang aja aku sakit. Tapi tidaklah kita belajar dari Yusuf. Pengharapannya itu tadi. Dia tetap sukacita. Ya. Dia melakukan semuanya itu dengan sukacita, Bapak Ibu. Dengan sukacita. Ketika dia dijual, ketika dia jadi budak, saya katakan dia bersukacita. Karena apa? Karena ternyata ketika jadi budak pun dikatakan Yusuf berhasil. Apa yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi saya mau katakan apapun keadaan saudara hari ini, tetaplah pada pengharapan Tuhan. Bahwa pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Ya. Sorry dibuka kembali ya, saya lupa Roma 8, 29, 30 ya. Ini yang perlu kita tahu dari semula, kita itu ditetapkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa. Ini janji Tuhan. Ya. Setiap kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu pada akhirnya dimuliakannya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan ayat ini untuk siapa, Bapak? Untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Dan ini janji. Kalau kita dibuat serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan kita percayai bahwa Yesus itu sempurna. Amin. Tidak mungkin dong, kita ini dibuat sakit-sakitan, gitu ya. Ini pengharapan. Tadi dikatakan bahwa pengharapan itu memang masih belum terlihat. Jadi kita tidak lagi bisa berkata, loh tapi buktinya aku sekarang sakit. Enggak, bukan. Bukan yang dilihat. Kalau yang dilihat itu bukan lagi pengharapan katanya. Tapi yang tidak terlihat. Jadi saya mau katakan gini, loh saya sendiri ini hari ini juga ada sakit Bapak Ibu. Ya, saya ada sakit. Tangan saya ini sakit. Tapi karena saya tahu janji Tuhan dan saya belajar dari Yusuf, saya tahu bahwa bakalnya itu mesti tangan saya sembuh. Amin. Ya, begitu juga Bapak Ibu. Segala masalah apapun, itu tetaplah tertuju pada pengharapan tadi. Aku mau dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Bahkan kalau saya tambahkan, aku mau menjadi mempelainya. Enggak mungkin dong Tuhan Yesus cari mempelai yang tidak sempurna. Amin. Berarti kita akan dijadikan sempurna. Ya. Saya lanjutkan yang kedua ya, kembali ke PowerPoint. Yang berikutnya, sabarlah dalam kesesakan. Masalah atau problem adalah sebuah proses untuk mendekatkan kita pada penggenapan janji Tuhan. Masalah atau problem
adalah sebuah proses untuk mendekatkan kita pada penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ketika dia mendapat mimpi tadi, ya. Tapi setelah mimpi, tadi yang saya katakan, dia ternyata dibuang. Dia bahkan dijual, dibawa ke Mesir. Ya, dibawa ke Mesir jadi budak. Nah, kita ketika pengharapan kita yang pertama tadi tidak tertuju kepada janji Tuhan, Bapak Ibu. Maka pada saat perjalanan Yusuf tadi atau perjalanan kita pasti berpikir, loh, masalahku ini malah menjauhkan aku dari janji Tuhan. Ya. Karena kita melihat masalah. Kita melihat masalah. Sedangkan Tuhan hanya melihat janjinya. Dan kita tahu janjinya itu tidak pernah batal, Bapak Ibu. Amin. Janjinya tidak pernah gagal. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup membatalkan janji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Tadi kita lihat di dalam Kejadian 37:20 ya. Saudara-saudaranya mengatakan apa? Kita lihat aja mimpinya. Jadi apa enggak? Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, walaupun orang-orang di sekitar kita itu mau menghancurkan kita, percayalah bahwa janjinya itu ya dan amin. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ini yang perlu kita responi hari ini. Dia datang membawa perubahan. Bulan Desember ya, bulan penuh sukacita bagi kita semua. Membawa perubahan. Kita harus berubah. Kita harus jadi terang. Bahkan kalau bilang pengharapan, kita tidak lagi mencari-cari pengharapan untuk diri kita. Karena kita sudah dapat Bapak Ibu. Hendaklah hari-hari ini justru kita memberikan pengharapan itu kepada mereka yang saat ini banyak yang kehilangan pengharapan. Amin. Kita memberikan. Tuhan memberikan pengharapan. Kita jangan bergumul sendiri. Tapi kita responi janji Tuhan. Dan ketika kita ketemu orang, kita berikan pengharapan. Saya terlalu percaya banyak orang-orang hari ini yang kehilangan pengharapan. Banyak orang-orang yang stres. Butuh kita. Inilah saatnya. Beritakan kabar sukacita. Bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada pengharapan. Amin. Ya. Nah, jadi sabarlah dalam kesesakan. Yusuf dalam perjalanannya itu benar-benar sabar Bapak Ibu. Sabar. Ya. Masalah belum selesai, timbul masalah baru. Masalah dalam sumur belum selesai, sudah suruh naik dijual. Ya. Setelah dijual jadi budak. Jadi budak sudah lumayan enak gitu ya, lumayan enak. Sudah bisa memimpin di dalam rumah dari Potifar ya, kepala dari istana itu. Tapi ternyata iblis itu masih terus mengganggu. Ya. Dia mengganggu lewat istri Potifar. Akhirnya difitnah. Bayangkan Bapak Ibu. Setelah difitnah, di penjara. Ya. Tapi Yusuf itu sabar. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Ya. Ada orang yang berkata begini Bapak Ibu. Aduh Pak, aku ini sakit. Sakit satunya ini loh, saat yang dulu itu loh belum sembuh. Sekarang sudah sakit lagi, sakit yang lain. Wes enggak tahu wes. Tapi saya bersyukur beberapa waktu lalu ada pekerjanya kita di Malang yang sakit Bapak Ibu. Kita jenguk ya. Dia katakan begini. Aku 14 tahun yang lalu sudah ditolong Tuhan.
Dan hari ini aku sakit. Dan sakitnya itu lebih dari satu. Dia katakan begini, aku ini sakitku yang satu ini belum selesai, tapi sekarang malah muncul sakit yang lain. Nah terus bagaimana Pak? Saya katakan, ya aku tetap bersyukur bahwa rancangannya itu baik. Amin. Wah saya bersuka cita. Dan Yusuf ini ngalami seperti itu Bapak. Dia sabar, karena dia kembali saya katakan dia tahu janji. Dikatakan di Kejadian 39 ayat 4 itu Yusuf berkuasa atas rumahnya karena Tuhan menyertai Yusuf, rumah Potifar. Ya. Tapi di ayat Kejadian 41 ayat 40 ya, dikatakan engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Ya. Saya mau tunjukkan ketika kita sabar menghadapi masalah, maka justru tadi yang saya katakan, mendekatkan kita kepada rencana Tuhan. Amin. Semula Yusuf hanya penguasa rumah Potifar di Kejadian 39. Tapi di Kejadian 41, Yusuf sudah menjadi penguasa istana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percayalah, masalah itu tidak membuat kita justru jauh dari penggenapan janji Tuhan. Amin. Tapi masalah yang kita alami itu justru walaupun perlahan-lahan namun pasti membawa kita kepada kemuliaan. Amin. Yusuf, kalau saya ingat lagi masalah yang pertama, dia masuk sumur, dia dijual. Setelah dijual, dia jadi budak. Ternyata ketika jadi budak, Tuhan mengangkat Yusuf. Dia menjadi kepala rumah Potifar. Tapi ketika dia sudah menjadi kepala rumah Potifar, Tuhan akan membawa naik, Bapak Ibu. Ini harus ada proses. Ini yang kadang kita sendiri sebagai orang-orang percaya tidak pernah menyadari ini. Ya. Jadi percayalah. Ada orang bilang begini, lah aku tes enak, gitu ya. Aku barusan enak. Loh, masalah ya ono meneh, gitu ya. Pernah ada gitu ya. Percayalah bahwa masalah itu ternyata membawa kita naik level. Amin. Yusuf ketika penguasa rumah Potifar mau dijadikan penguasa istana, dia mengalami yang namanya fitnah dan masuk penjara 2 tahun. Ya, tapi ya saya enggak menganjurkan Bapak Ibu masuk penjara gitu ya. Cuma maksudnya ini masalah itu ada. Jangan sampai lengah Bapak Ibu. Karena banyak orang ketika dibawa Tuhan naik, dia mulai lengah. Salah satunya, dia tidak tahan godaan Tante Potifar. Ya, betul ya. Kalau saya mengistilahkan biar nggak bosen Tante Potifar itu bikti aja ya. Tante Po, banyak istilah. Jadi hati-hati, Pak. Godaan itu selalu ada untuk menjatuhkan kita. Tapi ketika kita tadi tahu tujuannya, seperti Yusuf, enggak, aku memang pasti, gitu ya. Gampang-gampangnya, pasti pengharapanku ya aku akan jadi penguasa sih loh. Nah, mimpiku tuh jadi kenyataan. Jadi ketika saya kadang bayangkan begini, ketika Yusuf jadi budak gitu ya, saya bayangkan begini, jarno ae. Delok ae mari ngene aku lek dadi penguasa kon tak bales, kasarannya gitu lah ya. Ya. Maksud saya itu bukan balas jahat gitu ya. Cuma maksud saya itu kalau orang jengkel kan gitu. Karena Yusuf tahu pengharapannya. Ketika dibuang di sumur pun saya bisa bayangkan itu, makanya Yusuf sukacita. Dia punya pikiran,
biarin aja, ya buangin aku, buang. Terserah kamu mau buang mana, terserah. Tunggu aja, nanti kamu mesti sujud nyembah aku. Ya, nah itu loh Bapak. Maksud saya bukan fokus pada sujud nyembahnya, tapi pengharapan kepada Tuhan tadi loh. Amin. Ya, itu benar-benar membuat kita kuat. Jadi mari kita responi, sabarlah dalam kesesakan. Saya mau katakan begini, tidak peduli saudara berada di mana. Tidak peduli, tidak penting saudara dalam kondisi apa. Ya mungkin kondisi enggak enak. Tidak penting saudara menghadapi situasi yang seperti apa. Tapi jauh lebih penting ketika Tuhan menyertai saudara dan saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Yusuf itu tidak penting ketika jadi budak, ketika di penjara, ketika di sumur enggak penting. Tapi firman-Nya berkata bahwa dan Tuhan selalu menyertai Yusuf. Ya. Tidak penting saudara ada di mana. Saya teringat kesaksian dari Bapak Penatua kita ini, Bapak Sunardi. Ya. Tidak penting Pak Nardi di ICU. Ya. Yang penting di ICU pun Tuhan menyertai Pak Nardi. Beri tepuk tangan. Ya. Ini penting Bapak Ibu untuk menguatkan kita. Dengan kita berpikir sing penting Tuhan ada. Ya. Ketika kita nggak bisa makan misalnya, sing penting Tuhan ada. Kita nggak mungkin nggak bisa makan. Ya. Ketika kita dalam kondisi sakit, yang penting Tuhan ada di dalam hidupku. Dan Dia juga merasakan sakitku. Ketika kita dianiaya, Dia juga merasakan aniayaku. Ya. Jadi ini yang kedua yang mau saya bagikan tadi. Ya. Jadi Yusuf benar-benar sabar dalam kesesakan. Sabar. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Enggak bisa? Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Seringkali sepertinya Tuhan menunda-nunda untuk menjawab doa dari kita. Namun ternyata di balik penundaan itu ada perkara ajaib dan dahsyat yang dinyatakan. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat juga untuk menolong kita. Ya. Dia tidak pernah terlambat, Dia juga tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Yang Dia kehendaki dari setiap kita adalah cuma sabar, percaya, dan bersyukur. Amin. Ya. Ini yang penting. Sehingga Yusuf tadi saya katakan, dia kuat, dia sukacita. Dia sukacita. Ketika pengharapannya enggak sampai pengharapannya padam, saya mikir begini Bapak Ibu. Bisa aja Yusuf begini. Loh kalau aku baik-baik sama Tante Po, pasti jabatanku naik. Betul ya? Kalau misalkan Bapak Ibu ada di perusahaan, itu ketika Bapak Ibu jadi bolone gitu ya, dari bolonya pemimpin, walaupun salah, pasti pikirannya, wah aku jadi orang-orang kepercayaan. Ya. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, sebagai anak Tuhan kita tidak bisa kompromi dengan dunia. Amin. Ya. Jadi jangan sampai kita terlena, pengharapan kita kepada Tuhan itu pudar, jadinya kita berpengharapan kepada manusia. Ketika kita berpengharapan kepada manusia, maka justru menjauhkan kita dari penggenapan janji Tuhan. Jadi yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Saya terlalu percaya Yusuf itu terus berdoa. Bahkan sejak semula kalau kita lihat perjalanan Yusuf Bapak Ibu, itu Tuhan sudah tolong. Ya. Dia kan mau dibunuh, tapi kenyataannya enggak jadi. Dia hanya dibuang. Ini poin juga bagi kita. Bahwa rancangan Tuhan itu pasti ya dan amin.
Ya. Tidak ada seorang pun tadi yang saya katakan akan menggagalkan, akan membinasakan kita. Pasti diberi perlindungan, pasti dihindarkan. Dan Yusuf pasti bertekun dalam doa. Oleh sebab itu dia mendapat kekuatan. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan Allah. Dan percayalah Bapak Ibu bahwa kuasa doa itu luar biasa. Amin. Luar biasa kuasa doa. Ya. Beberapa kali saya mengalami sesuatu yang mungkin gak nyaman dalam hidup. Masuk kamar doa. Walaupun belum ada jawaban. Ya. Tapi kita sudah merasakan ada kelegaan. Amin ya. Kita merasakan. Seolah-olah kita ini sudah wadul gitu ya. Sudah ngomong kepada Bapak kita. Ya. Dan saya mau katakan begini. Ketika kita berdoa terus, bertekun dalam doa, bukannya tidak ada masalah. Ya. Jadi jangan lagi sampai salah. Tapi saya katakan tadi, yang penting bukan masalahnya. Yang penting penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya ini sedikit bersaksi. Anak saya yang cewek tinggal di Surabaya, kecelakaan di Jalan Darmo. Ya, mungkin masih bulan lalu. Mobilnya hancur. Darmo pas di lampu merah itu, yang depan ngerem mendadak, enggak nutut. Brak! Pintunya enggak bisa dibuka, semua hancur. Ya, saya mau katakan begini, Bapak. Dan saya renungkan itu. Padahal saya itu tiap pagi itu berdoa bersama istri buat anak-anak saya. Ya. Salah satunya juga buat semua hamba Tuhan itu pasti saya doakan. Jemaat-jemaat juga saya doakan. Orang-orang yang sakit saya doakan. Tapi saya tidak lupa untuk anak-anak saya. Saya berdoa. Dan doa saya itu waktu itu saya renungkan. Tuhan, padahal saya itu sudah berdoa loh ya. Kok masih terjadi kecelakaan? Ya, nah ini yang saya bagikan. Jadi saya gini, saya sudah berdoa dan berdoa saya itu spesifik. Saya selalu bilang kepada Tuhan gini, jauhkan anak-anak kami dari mara bahaya. Jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat. Jauhkan dari sakit penyakit. Spesifik. Ya, pertemukan dengan komunitas yang tepat. Pertemukan dengan pemimpin-pemimpin yang tepat. Ya, kerjanya sebagai marketing. Pertemukan dengan customer yang tepat. Yang takut akan Tuhan. Jadi spesifik banget saya berdoa. Saya enggak mau dapat order ya marketing tapi ada bulat-bulat gitu enggak. Makanya saya katakan pertemukan dengan customer yang tepat. Nah, tapi kenapa ya Tuhan kok hari ini anak saya kecelakaan? Terus saya langsung mendapat jawaban Tuhan. Bahwa yang penting aku menyertainya. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata anak saya enggak apa-apa sama sekali. Enggak apa-apa. Ya. Dan saya bersyukur. Setelah saya renung-renungkan. Anak saya itu kecelakaannya persis di depannya pos polisi. Jadi saya bersyukurnya apa? Sudah enggak digerubungi orang. Ya. Langsung ditangani polisi. Dan perjalanan pergi dari kos ke tempat kerja itu lewat Banyu Urip Bapak Ibu. Jalan yang ribet. Tapi saya bersyukur. Ya ini orang Kristen ini memang selalu bersyukur ya. Ya. Kecelakaan kok bersyukur ini rasanya enggak pas gitu ya. Tapi ya ini adalah kita tahu bahwa masalah adalah proses. Amin. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya masalah yang dihadapi anak saya juga proses untuk membawa dia jauh, lebih lagi takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, ya, menjadi orang yang benar-benar mentaati perintah Tuhan. Ya. Jadi saya bersyukur karena kalau sampai
jauh dari pos polisi. Waduh, ceritanya iso beda. Ya, bisa digerubung, bisa macam masalah. Jadi saya bersyukur, benar bersyukur. Anak saya tanyain, enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Jadi bertekun dalam doa, saya mau katakan bahwa bertekun dalam doa itu bukan tidak ada masalah, Bapak Ibu. Ya. Saya terlalu percaya Yusuf itu dari awal ya bertekun dalam doa. Tapi bertekun dalam doa itu di mana Tuhan selalu menyertai. Amin. Tuhan selalu menyertainya. Tuhan proteksi. Yang penting Tuhan menyertai kita. Ya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu yang akan saya bagikan, yang sudah saya bagikan. Bahwa bagaimana kehidupan setiap kita. Ya. Adakah hari ini kita masih cari-cari pengharapan? Tapi setelah mendengarkan kebenaran firman ini, saya terlalu percaya saudara dan saya bahwa pengharapan sudah kita dapat. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya pastikan saudara hari ini pasti bersukacita. Amin. Karena masalah yang saudara hadapi itu tidak membuat sukacita kita pudar. Masalah yang kita hadapi tidak membuat kita kehilangan pengharapan. Masalah yang kita hadapi tidak membuat damai sejahtera kita hilang. Tapi justru masalah yang kita hadapi hari ini membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Penggenapan janji Tuhan limpah untuk setiap saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita renungkan sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa pengharapan itu ada di dalam Engkau. Dan kami mau pengharapan itu pagi ini kami terima. Teringat akan seorang Samaria yang baik hati. Bagaimana ketika bertemu dengan seorang yang hampir mati di pinggiran kota. Yang mana seorang Samaria ini merawat, bahkan memberikan pengharapan yang baru kepada seorang yang hampir mati yang setelah dirampok. Bahkan di sisi lain ada seorang imam dan seorang Lewi yang bertemu dengan orang yang hampir mati ini dan mereka lewat begitu saja. Bagaimana pagi hari ini saudara dan saya? Tuhan mau saudara dan saya memberikan pengharapan yang baru kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin. Biarlah kita tidak hanya memakai teropong untuk meneropong orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tapi kita tidak pernah berhenti melangkah seperti seorang Samaria. Tapi biarlah pagi hari ini ya Bapak, lewat kebenaran firman-Mu, biarlah pengharapan khususnya di bulan ini penuh dengan sukacita. Amin. Sebagai orang percaya memperingati kelahiran-Mu, Sang Juru Selamat. Yes. Dia datang ke dunia membawa terang, membawa damai, Amin. membawa hidup. Yes. Bahkan Yohanes 10 ayat 10, aku membawa hidup. Datang supaya mereka memperoleh hidup. Ya. Dan hidup dalam kelimpahan. Ya Amin. Tuhan, setiap kami mau mulai hari ini kami membawa hidup, membawa damai, membawa terang. Amin. Bagi setiap orang yang kami jumpai, yang kehilangan pengharapan, Amin. yang butuh pertolongan kita. Amin. Karena Tuhan datang membawa perubahan dalam hidup kami, dan kami juga datang kepada mereka, membawa perubahan dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Lanjutkan karya-Mu untuk setiap kami.
Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya firman ini terus ada di dalam hati kami, bahkan bertumbuh dan berbuah. Kami tetap bersukacita dalam pengharapan. Amin. Kami tetap sabar dalam kesesakan. Dan kami tetap bertekun dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Amin. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Edi yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati pelayanan beliau, Amin. memberkati usahanya, memberkati keluarganya Tuhan. Kiranya sukacita damai-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Engkau melawat bangsa kami ini Tuhan. Terutama pada saat ini Tuhan dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim Tuhan, di mana banyak bencana alam terjadi Tuhan. Saat ini Tuhan lawatan-Mu untuk seluruh anak-anak-Mu yang terdampak untuk bencana ini Tuhan. Berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang terdampak bencana di daerah Lumajang dan sekitarnya karena gunung yang meletus Tuhan, dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Tuhan Kau menyertai, melindungi Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden beserta dengan jajaran menteri dan seluruh pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Roh hikmat marifat, roh takut kepadamu Tuhan, Kau berikan kepada pemimpin kami Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dampak yang baik untuk bangsa kami Tuhan. Seluruh program-program yang ada, seluruh kebijakan yang dibuat Tuhan, memberikan masyarakat adil, makmur dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Lawatan-Mu untuk kota kami, keamanan, kesejahteraan untuk kota kami Bapa. Kami saat ini juga Tuhan berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, dengan berbagai interdenominasi Tuhan. Tuhan biarlah kasih-Mu menyatukan kami. Tuhan, kami berdiri bagi bangsa kami. Amen. Sehingga Tuhan dengan melalui gereja Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Amen. Melalui gereja Tuhan banyak orang-orang mengenal Engkau sebagai juru selamat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Juga Engkau melawat gereja kami diaspora Tuhan, di seluruh cabang-cabang di Indonesia, baik di Surabaya, di Malang dan seluruhnya Tuhan. Tuhan, lawatan-Mu untuk gereja kami Tuhan. Gereja-Mu menjadi berkat bagi di mana gereja-Mu berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh persiapan ibadah Natal Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan untuk setiap kebutuhan yang ada Tuhan, sehingga ibadah Natal nanti Tuhan menjadikan berkat, damai, sukacita bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Senior kami, Bapak Sudi Dharma, Wakil Gembala kami Bapak Erlangga Tuhan. Tuhan Kau memberkati pelayanan beliau Tuhan, memberkati keluarganya, memberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh penatua yang ada, seluruh pejabat gereja, seluruh staf gereja, seluruh diaken diakones, seluruh tim multimedia, seluruh juga tim musik, singer, WL Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu dan seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Kasih-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada Tuhan, baik yang beribadah di dalam gedung gereja ini Tuhan, maupun mereka yang mendengar ibadah secara online Tuhan. Oh Tuhan, lawatan-Mu Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang saat ini dalam kondisi sakit.
Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami selalu berharap, beriman bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Mu menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Mu memulihkan Tuhan. Amin. Juga saat ini Tuhan, Kau juga melawat Tuhan, biar banyak anak-anak-Mu yang mengalami kondisi lesu secara rohani, mereka yang mungkin menghadapi stres dengan berbagai macam problem permasalahan mereka Tuhan. Engkau Allah yang Tuhan selalu menyediakan, Allah yang seluruh dengan mukjizat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan Tuhan, Kuasa-Mu memberikan semangat yang baru untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah saat ini Tuhan, karena lawatan-Mu untuk seluruh anak-anak kami dengan seluruh problem yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bila sebentar kami akan memberikan persembahan syukur, Tuhan, kiranya Tuhan persembahan kami Tuhan menjadikan dupa yang harum untuk kemuliaan dan kerajaan-Mu. Dan saat ini biarlah kami berdoa sesuai dengan yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada hari ini. Boleh dong berikan salam kiri kananmu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang sudah hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan sudah berbicara melalui firman-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Saatnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang hidup menghadapi di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu hadir pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri Tuhan dan ibadah ini, kami tetap bersyukur, terima kasih. Karena Tuhan juga telah mengirimkan untuk 2 jiwa untuk hari ini Tuhan akan menerima sakramen baptisan Tuhan. Yaitu saudara kekasih kami Bagus Wibowo bersama dengan Bagas Wijaya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau terus kirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat setiap mereka. Bahkan akan mengisahkan baptis suci, mereka akan menjadi milik Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang akan dipakai Tuhan untuk membaptis kedua saudara kekasih kami ini Tuhan. Amen. Kami percaya pengurapan dari tempat yang mengurapi setiap hamba-Mu ini. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, dikerjakan, berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat itu Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebelum kami membuat tempat ini pun Engkau Tuhan yang telah bukan tingkap untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dan Kristus percaya dengan iman-Mu dan terimalah berkat-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh yang kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga menata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya di berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.